Di daerah pedalaman, di Intan Jaya, di Timika, Puncak Jaya saat ini sedang berhadapan langsung dengan para aparat TSN. Di Merauke, di Bovendigul juga seperti itu. Bagaimana mereka harus berhadapan langsung dengan orang yang pegang senjata, padahal mereka tidak pegang apa-apa, begitu. Itu yang terjadi di sana. Makanya saya rasa hidup dalam mara bahaya itu sangat dekat sekali dengan saya. Cerita-cerita tentang perampasan ruang hidup di tanah Papua ini disuarakan oleh pemuda masyarakat adat dalam panggung Makassar International Writers Festival atau MIWF 2026. Tak hanya membawa kesaksian dari kampung halaman mereka, pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas antar generasi muda masyarakat adat dalam memperjuangkan hak atas ruang hidup. Sebab, bagi masyarakat adat Papua, alam bukanlah objek yang bisa dieksploitasi begitu saja. Dan banyak terumbu karang kami yang indah sekarang mulai rusak. Air laut pelang-pelang mulai coklat, pantai yang indah kami pelang-pelang menghilang karena abrasi. Ikan mulai sulit dan saudara-saudara kami yang nelayan mulai jauh mencari ikan. Bahkan goropa yang biasa saya temui di meja makan kini sudah punah. Mungkinkah pulau ini pelan-pelan juga akan musnah? Bagi masyarakat adat Papua, menceritakan pengalamannya adalah salah satu cara merekam. Dan merekam adalah cara berbicara kepada masa depan. Sedangkan merawat adalah cara tetap hidup di masa kini. Karena tanpa keduanya, sejarah dan identitas adat dapat perlahan hilang. Namun, upaya masyarakat adat untuk mempertahankan ruang hidup masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Alih-alih mendapatkan perlindungan, sebagian justru mengalami intimidasi dan tindakan represif hingga harus mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Kalau di Papua tuh lagi ini ya banyak-banyaknya pengungsi begitu. Mungkin teman-teman hanya lihat di Reels terus banyak yang bilang kalau itu tuh hoax. Padahal tuh bukan hoax teman-teman. Di daerah pedalaman, di Intan Jaya, di Timika, Puncak Jaya saat ini sedang berhadapan langsung dengan para aparat TSN. Di Merauke, di Bovendigul juga seperti itu. Bagaimana mereka harus berhadapan langsung dengan orang yang pegang senjata, padahal mereka tidak pegang apa-apa, begitu. Itu yang terjadi di sana. Makanya saya rasa hidup dalam mara bahaya itu sangat dekat sekali dengan saya, dan itu mungkin tidak semua orang ini ya tahu, tidak semua orang lihat, padahal itu yang terjadi teman-teman. Bagaimana pengungsi mereka harus keluar, bagaimana seorang perempuan mempertaruhkan hidupnya, apalagi di Maibrat. Saat ini saya Greenpeace base di Sorong, kemudian ada beberapa kali itu saya sempat berdiskusi dengan mama-mama pengungsi, mama-mama pengungsi Maibrat. Mereka harus keluar dari kampungnya karena aparat datang masuk ke sana, terus mereka akhirnya sangat trauma dan membawa anak mereka harus keluar dari kampungnya sendiri. Dengan beragam upaya yang dilakukan, ada sejumlah cerita dan kesan yang penuh makna. Perjuangan untuk menjaga semangat serta harapan. Saya berharap teman-teman yang mendengar kisah ini bisa bersedia untuk bersolidaritas, mendukung suara saya dan suara orang Papua untuk terus menjaga hutannya. Bantu kami dengan bicara Papua dan kisah-kisah ini dengan orang-orang yang kalian temui. Dukung perjuangan masyarakat adat Papua lewat berbagai cara. Bisa mengirimkan dokumen sobat peradilan jika teman-teman berkenan sebagai sahabat peradilan untuk masyarakat adat yang sedang bersidang melawan negara di pengadilan. Teman-teman bisa terlibat aksi-aksi damai atau bahkan sekedar memposting cerita-cerita ini di sosial media dan mengingatkan dunia bahwa Papua bukan tanah kosong.
Rasa optimis dalam membawa perubahan positif yang berpihak pada keadilan terhadap nasib masyarakat adat harus terus dihidupkan dan dirawat. Tidak hanya melalui ruang diskusi panel, Greenpeace juga menghadirkan sejumlah kegiatan lain, mulai dari pelatihan ZIN, malam puisi, hingga booth pameran kampanye lingkungan. Keseluruhan rangkaian kegiatan ini menjadi satu instrumen penting untuk terus merekam serta merawat ingatan bersama tentang beratnya perjuangan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Suara dari timur tidak akan pernah padam. Lantunan doa, barisan puisi, hingga catatan dalam ZIN adalah cara kita menolak lupa bahwa di balik dinginnya mesin industri ekstraktif dan atas nama proyek strategis nasional, ada ruang hidup dan nafas masyarakat adat yang terus terancam. Kampanye dan ruang bersama ini harus terus dihidupkan untuk menggemakan satu kebenaran mutlak, bahwa